Nah, baik. Jadi, ikatan ionik itu ialah ikatan yang terdiri dari unsur logam dan unsur non-logam. Sedangkan ikatan kovalen ialah ikatan yang terdiri dari atau tersusun dari unsur non-logam dengan non-logam. Seperti itu ya, masih ingat? Unsur logam itu adalah unsur yang kita anggap dia sebagai si kaya karena dia kelebihan elektron. Nah, kemudian unsur non-logam adalah si miskin karena dia kekurangan elektron. Seperti itu, kekurangan elektron untuk mencapai kestabilannya. Nah, lanjut. Oke, sebentar. Oke, next dulu ya. Nah, ikatan kovalen ini kita stop share dulu. Ada kendala teknis. Kita share kembali. Kita sudah sampai mana tadi? Ini sekarang ya. Oke, kita lanjutkan. Sorry. Nah, ya ada ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini terbagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama ada ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen rangkap 3. Seperti itu. Nah, yang kemarin kita pelajari di kelas yaitu ikatan kovalen tunggal. Nah, ini dia. Contohnya adalah H2O. Lihat ke sini. H2O adalah suatu senyawa yang memiliki ikatan kovalen seperti itu, di mana dia tersusun dari unsur hidrogen 2 ya dan juga O1. Nah, lihat di sini konfigurasinya. Hidrogen ini memiliki elektron valensi 1 untuk mencapai kestabilannya yaitu duplet, maka dia membutuhkan 1 elektron. Berarti dia termasuk ke dalam unsur non-logam. Kemudian ini oksigen. Untuk mencapai kestabilannya, lihat konfigurasinya, dia kekurangan 2 elektron untuk mencapai kestabilannya. Seperti itu. Nah, maka bergabunglah si miskin dengan si miskin untuk mencapai kestabilannya. Nah, lihat di sini hidrogen mempunyai 1 elektron. Lihat yang warna hitam ini. Kemudian oksigen punya 2 elektron, juga elektron valensi yang kosong nih. Ini harusnya hitam ya hidrogen ini. Nah, jadi mereka sering berikatan. Nah, lihat seperti ini. Ini penggunaan elektron valensi secara bersamaan. Itu mereka patungan. Matung 1, kata sendanya ya. Hidrogen matung 1, sehingga dia membentuk suatu ikatan. Ini namakan dengan ikatan kovalen. Nah, kemudian ada juga ternyata ikatan kovalen rangkap 2. Bagaimana sih ikatan kovalen rangkap 2 itu? Nah, ini dia. Nah, contohnya adalah O2 ya, unsur O2. Nah, O2 ini lihat dia ini memiliki ikatan rangkap 2. Mengapa demikian? Kita lihat konfigurasi elektronnya. O memiliki elektron valensi 6 gitu ya. Dia membutuhkan 2 elektron untuk mencapai kestabilannya. Kita lihat lagi, ternyata O ini bisa bergabung dengan sesama O. Lihat di sini yang punya 2 elektron valensi, ini O yang warna hitam ini memiliki 2 elektron valensi ya, dia memiliki 2 elektron yang tidak berpasangan gitu ya. Nah, ini pun O yang warna hijau pun sama. Dia dia membutuhkan 2 elektron. Maka hijau dan hitam ini bersatu gitu. Ini dengan ini pun bersatu membuatlah suatu ikatan. Nah, ini jadi ikatan rangkap 2. Nah, gitu ya. Paham sampai sini? Oke. Kalau kalian paham, silahkan komen di kolom komentar, oke? Silahkan komen dulu supaya Bapak tahu bahwa kalian sudah menonton sampai sini. Silahkan komentar paham, jika tidak, silahkan komentar tidak paham dan chat Bapak di WhatsApp, oke? Lanjut. Nah, ternyata ikatan kovalen ini ada juga rangkap 3-nya. Berarti dia bukan sama dengan ya. Kalau ini kan rangkap 2 seperti sama dengan ya. Nah, ini rangkap 3. Kita lihat di sini. Apa sih senyawa yang rangkap 3 itu? Tersusun dari unsur apa saja? Nah, ternyata di sini N2. Oke, kita lihat. Nitrogen ini memiliki nomor atom 7. Nah, ya, bisa kita lihat ini 7. Nah, kita konfigurasikan 2, 5 gitu ya. Untuk mencapai kestabilan, N ini memerlukan berapa? Memerlukan 3 elektron karena untuk mencapai oktet 8 elektron ya.
Nah, lihat di sini ternyata N ini bisa bergabung dengan sesama N. Nah, dia punya 3 elektron yang tidak berpasangan, N yang warna hitam dan N yang warna hijau pun dia memiliki 3 elektron yang tidak berpasangan. Sehingga mereka berpasanganlah, saling berpasangan. Ini yang bawah berpasangan yang bawah. Sehingga membentuklah suatu ikatan rangkap 3. Inilah dia. Makanya ikatan kovalen ini jadi ada ikatan kovalen tunggal, gitu ya. Yang kedua ikatan kovalen rangkap 2 dan yang ketiga adalah ikatan kovalen rangkap 3. Ini dia contoh-contohnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, oke, ikatan kovalen koordinasi. Kemarin sudah dijelaskan ya. Ikatan kovalen koordinasi yaitu ikatan yang terbentuk dari penggunaan elektron bersama dari PeB salah satu unsur. Ingat ya, ada PeB, ada PeI, ada pasangan elektron bebas dan juga ada pasangan elektron ikat. Kita lihat lagi ke sini. Nah, coba di sini kita lihat di H2O ini, maka di sini pasangan elektron bebasnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi terkendala teknis seperti itu. Oke, kita share screen kembali. Nah, tadi kita menjelaskan mengenai pasangan elektron bebas dan elektron ikat. Oke, kita ke sini contohnya ya. Ke ikatan kovalen terlebih dahulu. Lihat di sini. Nah, kita lihat di sini. Nah, pada H2O ini gitu ya. Lihat di sini ada yang namanya pasangan elektron bebas. Nah, saya akan beri warna biru ya. Nah, ini pasangan elektron bebas ya, diingatkan kembali. Nah, ini dia pasangan elektron bebas. Nah, yang kemudian ada pasangan elektron ikat. Nah, sudah jelas ya namanya aja elektron ikat, berarti dia berikatan. Di sini ada 2 pasang elektron ikatan. Saya tandai warna merah. Ya di sini. Ini dia. Ini juga ini seperti itu. Nah, kemudian tadi dijelaskan bahwasanya pada ikatan kovalen koordinasi ini gitu eh, penggunaan elektron bersama dari salah satu PeB gitu ya. Jadi dari unsur yang memiliki PeB. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini NH4+. Lihat di sini NH3 sebenarnya dia sudah stabil gitu ya. Nah, dia sudah stabil nih, sudah 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia udah oktet gitu. Dan tapi nitrogen ini sangat reaktif sehingga dia menyerang si H seperti itu. Nah, si H sendirian, karena si H sendirian ini, maka nitrogen memberikanlah 2 pasang elektron ini kepada si H. Terbentuklah suatu suatu senyawa NH4+. Nah, maka ditanyakanlah di sini kemana nih elektron valensi si H yang warna hitam ini nih menghilang. Dia itu ada di sini. Nah, NH4+. Nah, plus ini nanti dia bisa bergabung dengan unsur yang lain seperti itu. Nah, ini dinamakan dengan ikatan kovalen koordinasi. Seperti itu. Saya coba Bapak coba ini ya lingkari ini apa namanya? Kovalen ikatan kovalen tunggal ya. Ini juga ikatan kovalen tunggal yang biasa, kemudian ikatan kovalen tunggal. Sedangkan yang saya Bapak warnai di warna hijau gitu, ini adalah pasangan elektron ikat dari ini yaitu suatu ikatan kovalen koordinasi gitu ya. Ini ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen tunggal, ini ikatan kovalen koordinasi. Kenapa begitu? Karena dia si H ini berikatan dengan si N, H yang ini ya, yang warna hijau nih, H ini diikat oleh PeB yang si N gitu ya. Oke, sampai sini paham ya? Ini bentuk ikatannya. Nah, ini NH4+ gitu. Oke, kita lanjut. Sampai sini paham ya? Tuh. Oke, nah penyimpangan kaidah oktet ternyata nih ada yang menyimpang dari kaidah oktet seperti itu. Ataupun kaidah duplet seperti itu ya. Kaidah oktet itu 8 elektron valensinya ya. Kalau duplet itu 2 elektron valensinya. Ada apa aja? Nah, ini ada 3 ternyata, ada 3 penyimpangan.
senyawa yang kurang mencapai oktet atau BeCl2. Ini contohnya adalah BeCl2. Kemudian senyawa yang elektron valensinya ganjil. Di sini dicontohkan NO2. Selanjutnya yang ketiga senyawa yang melebihi oktet. Berarti dia lebih dari 8 ya. PCl5 contohnya. Nah, agar kalian lebih paham dan kalian lebih mengerti, kalian boleh tuliskan struktur Lewis dari BCl2 gitu ya, kemudian NO2 dan PCl5. Nah, pertama kalian harus mengkonfigurasikan terlebih dahulu seperti biasa. Yang kalau yang BeCl2 ini berarti Be-nya dulu dikonfigurasikan, kemudian Cl-nya dikonfigurasikan, dan tulislah struktur Lewisnya seperti itu. Nah, begitu pula dengan NO2 dan PCl5. Nanti tugasnya dikumpulkan seperti biasa melalui link Google Form. Oke? Sip. Nanti Bapak share ya linknya di grup WhatsApp. Selanjutnya, ikatan logam. Apa sih ikatan logam? Nah, di sini ikatan logam itu ikatan yang tersusun dari unsur logam dan muatan di sekitarnya. Masih ada yang bingung nggak mengenai pengertian yang sudah Bapak sampaikan? Bapak jelaskan. Kita langsung ke contoh ya. Lihat, unsur logam. Na itu dikatakan unsur logam. Mengapa demikian? Karena Na ini kelebihan satu elektron. Dia sudah mencapai oktet nih. Gitu ya. Ada kelebihan satu elektron. Nah, berarti dia disebut unsur logam. Maka bagaimana penulisan struktur Lewisnya? Lihat di sini Na itu kan 281 sehingga dia untuk stabil dia harus melepaskan satu elektronnya nih. Dia lepaskanlah satu elektronnya dan di sini menjadi plus seperti itu. Selanjutnya, nah ini kita bayangkan ini adalah suatu logam, padatan logam ya. Nah, maka sini Na plus, Na plus, Na plus. Nah ini apa yang titik-titik sini? Ini adalah elektronnya. Nih, elektronnya nggak jauh-jauh dari si Na-nya. Kemudian ternyata elektron. Ingat, elektron itu bermuatan negatif. Kalau bermuatan negatif, dia akan menyerang yang positif. Maka si elektron ini menyerang si positif nih, si muatan yang positif sehingga dia mengikat si positif ini. Begitu pula dengan sebaliknya, mereka saling mengikat gitu. Jadi makanya ikatan tersusun dari unsur logam. Nah, unsur logam ini Na plus ya dengan muatan di sekitarnya ini, nah di sekitarnya. Sehingga ini akan mempengaruhi sifat fisiknya. Seperti itu sampai sini paham ya mengenai unsur logam, ikatan logam. Nah, kita langsung ke sifat fisiknya. Sifat senyawa logam ini, nah, lentur karena bergerak hanya ion plusnya saja. Jadi kan dia Na plus ya yang bergerak ketika kita apa namanya kita gerak-gerakan itu ternyata hanya ion Na plusnya yang bergerak-gerak, elektronnya enggak seperti itu. Sehingga dia itu lentur. Kemudian dia itu memantulkan cahaya. Coba kalian punya peneliti, kalian dekatkan ke arah cahaya gitu ya. Nah, nanti akan memantul cahayanya. Kemudian di sini ada lagi mudah menghantarkan listrik atau konduktor yang baik. Nah, karena dia logam, dia bermuatan positif, itu bisa menghantarkan listrik, teman-teman. Contohnya, kalian punya colokan di rumah. Nah, colokan itu adalah tersusun dari unsur-unsur logam. Maka dia bisa menghantarkan listrik. Coba kalau kalian ganti colokannya itu yang kayak besi, ya logamnya, itu diganti dengan kayu. Insya Allah gak akan nyala. Karena tidak bisa menghantarkan listrik seperti itu. Karena kayu bukan konduktor yang baik. Selanjutnya, nah ini mudah menghantarkan panas. Nah, kalian tahu katel yang di rumah digunakan? Nah, itu adalah salah satu katel yang tersusun dari unsur logam seperti itu. Nah, mengapa dia bisa bukan mengapa ya? Dia itu menghantarkan listrik, menghantarkan panas gitu ya. Coba kalian ganti deh katelnya menjadi katel kayu, dia gak akan menghantarkan listrik ya, akan tapi dia bakal terbakar seperti itu. Makanya setrikaan bisa menghantarkan listrik, menghantarkan panas kan, dan lain sebagainya, contoh-contoh lainnya. Seperti itu. Oke, nah sesuai dengan janji Bapak pada pertemuan sebelumnya, Bapak akan mengasih tips and trick menghafal konfigurasi elektron. Gimana sih tips and triknya? Oke, kan kadang bingung ya,
bagaimana sih ini mengkonfigurasi elektron, saya belum hafal-hafal ya. SPDF, SPDF. Nah, ini dia triknya. Nah, saya sapu-sapu, ingat ya, lihat nih. Saya sapu-sapu, sedap-sedap, sedap-sedap, si Fuad pulang, si Fuad pulang. Gampang ya. Saya sapu-sapu, sedap-sedap, si Fuad pulang, si Fuad pulang. Kok bisa sih, Pak? Kita lihat di sini. Lihat, S. Saya sapu, sapu, sedap, sedap, si Fuad pulang, si Fuad pulang. Nah, nanti setelah kalian tulis nih ya, huruf-hurufnya saja, misalkan ya, saya sapu-sapu, sedap-sedap, si Fuad pulang, si Fuad pulang. Kalian tinggal nambahin aja hurufnya. Itu, sorry, angkanya. Kalau S itu, S yang pertama kali ditulis berarti dia memiliki nomor 1. Lalu dilanjutkan aja S kedua berarti 2, 3, dan seterusnya. Kemudian P itu dimulai dari kulit nomor 2. Gitu. Nah, ini lihat. Nomor 2. Nah, berarti kalian 2. Kemudian kalian tulis lagi mana lagi nih P-nya. Ini 3, kemudian 4, dan selanjutnya. Kemudian SPDF itu dimulai dari nomor 4. Mana? Sorry, D4, F5. Oh, enggak. Sedap-sedap. S. Coba 1. Sorry, 2P, 2S, 3P, 4P. Oke, sip. Ya gini, jadi kalau S itu dimulai dari kulit 1 ya, kalau SP itu dari 2, D itu dari 3, F itu dari 4 ya. Ini benar nih. F mulai dari 4. Nah, lihat di sini ya. Kemudian 3P, ya benar. Mulai dari 3, S dimulai dari 1, dan tadi P dari 2, D dari 3, F dari 4. Seperti itu. Kita langsung coba ya. Ini. Oke. Discard ya. Nah, kita langsung coba aja nih ke sini ya. Saya sapu-sapu sedap-sedap. Misalkan nih, kita tulis di sini. Berarti saya sapu-sapu gitu ya. Saya sapu, 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 kemudian sedap, sedap, si Fuad pulang, si Fuad, sorry, si Fuad pulang. Nah, ini saya tulis nih. Kan ingat S itu mulai dari 1 ya. 1, 2, kemudian mana lagi? 3, kemudian 4. Kita tulis aja semuanya dulu. 5, 6, 7. Nah, kemudian P ini. P kan mulai dari 2 ya. SP 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, SPD dimulai dari nomor 3 ya. 3, 4. Nah, dan seterusnya. Seperti itu ya. Nanti kalian bisa belajar sendiri. Intinya saya sapu-sapu sedap-sedap si Fuad pulang, si Fuad pulang. Nah, lihat di sini ya. Yang di warna merah ini. Dia subkulitnya. Untuk kulitnya kalian bisa tulis dari misalkan F itu dari mulainya dari 1, kemudian P itu dari 2, kemudian D itu dari 3, F itu mulai dari 4. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya, ada selanjutnya nggak ya? Jadi pertemuan kali ini kita telah belajar apa saja? Nah, coba kalian
simpulkan kita telah belajar apa saja, silahkan komentar di grup WhatsApp. Bapak tunggu komentar kalian di grup WhatsApp seperti itu. Oke, mungkin dicukupkan sekian dan terima kasih. Sebelum kita tutup dengan salam, kita baca surat Al-Asr dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.